positif pada dunia pendidikan yang signifikan. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mas Nadiem Anwar Makarim, yang kami hormati Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Bapak Iwan Syahril. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Bapak Praptono. Yang kami hormati para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang kami hormati para Kepala Unit Pelaksana Teknis. Yang kami hormati para Kepala Dinas Pendidikan, serta Bapak dan Ibu peserta yang juga kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam webinar peluncuran penyaluran dana BOSP 2024. Rekor penyaluran tercepat, manfaatkan dengan tepat. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Yang sekarang sudah bergabung di sini ada dari mana aja nih? Boleh komen dong di kolom komentar. Yang dari Aceh komentar, dari Sumatera Barat, dari Jakarta juga komentar ya. Jawa Barat semuanya ikut komentar ya. Oke, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sejak tahun 2020, Kemendikbudristek telah mengimplementasikan kebijakan revolusioner pada Merdeka Belajar episode 3 sebagai titik awal reformasi kebijakan dana BOSP. Beberapa inovasi seperti penyaluran dana yang lebih fleksibel dan tetap akuntabel telah membawa dampak positif yang signifikan. Perjalanan penyaluran BOSP dimulai sejak tahun 2020 hingga kebijakan terbaru tahun ini akhirnya kita sampai pada pencapaian penyaluran langsung dana BOSP tercepat sepanjang sejarah Kemendikbudristek. Nah, untuk satuan pendidikan penerima BOSP yang sudah salur pada Januari 2024 ini, kami harapkan juga kesediaannya untuk berbagi kabar bahagia ini kepada publik. Salah satunya bisa melalui akun media sosial. Jangan lupa juga untuk berbagi info ini kepada publik melalui akun media sosial dengan menggunakan tagar BOSP 2024 dan juga bisa menggunakan tagar cepat dan terpercaya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara kita hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, demi lancar dan sukses acara ini, sejenak mari kita tundukkan kepala untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Selanjutnya segera kita simak bersama laporan dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Bapak Iwan Syahril. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Bapak Praptono, para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, para Kepala UPT di bawah naungan Kemendikbudristek, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan seluruh Kepala Satuan Pendidikan, anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang saya hormati. Bapak Menteri serta hadirin yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada awal tahun 2024 ini. Kita dapat berkumpul bersama, meskipun secara daring, dalam agenda webinar peluncuran penyaluran dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP tahun 2024. Saya mendoakan semoga Ibu dan Bapak yang hadir dalam agenda ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan diberikan berkah kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sehingga kita bersama dapat terus melangkah, berkolaborasi, dan bergotong royong setiap langkah transformasi pendidikan yang diupayakan oleh kita semua. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, layanan pendidikan yang berkualitas, yang inklusif, yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan komitmen yang penting, yang tidak pernah luntur, yang dijalankan oleh Kemendikbudristek. Melalui prinsip kerja gotong royong, penerjemahan tradisi, dan local genius dari bangsa Indonesia, Kemendikbudristek terus mengajak dan memberikan semangat pada seluruh ekosistem pendidikan untuk bergerak, mendorong hadirnya transformasi pada setiap lini bidang pendidikan. Transformasi ini salah satunya menyasar pada perbaikan sistem dan kebijakan penyaluran dana BOSP yang dimulai sejak awal tahun 2020 melalui Merdeka Belajar episode yang ketiga. Terdapat 4 kebijakan penting yang menjadi sasaran atau tujuan utama dari langkah transformasi dalam perbaikan sistem dan kebijakan penyaluran dana BOSP tersebut. Penyaluran BOSP ke rekening yang langsung pada satuan pendidikan. Peningkatan satuan biaya BOSP sesuai dengan karakteristik daerah. Penggunaan dana BOSP yang lebih fleksibel tanpa sekat-sekat persentase penggunaan, dan menjaga akuntabilitas penggunaan BOSP dengan proses pelaporan yang lebih diperketat. Dan sejauh ini, kurang lebih hampir 4 tahun, langkah transformasi kebijakan yang terkait dengan Merdeka Belajar episode ketiga ini atau dana BOSP telah mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari berbagai pangku kepentingan dan memberikan dampak yang nyata bagi perbaikan pendidikan di Indonesia. Dampak nyata tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat kita lihat dari hasil kajian Pusat Penelitian dan Kebijakan tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa penyaluran dana BOS langsung ke rekening satuan pendidikan telah mengurangi keterlambatan sebesar 32% atau 3 minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya, Litbang Kompas juga memberikan hasil yang sama. Sebanyak 85,5% responden sekolah dan 96,1% responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening satuan pendidikan memudahkan atau sangat memudahkan. Melihat dampak perubahan dan praktek baik dari transformasi penyaluran dana BOSP ini, Kemendikbudristek pada tahun 2022 juga menerapkan kebijakan serupa dengan kebijakan dana BOP, PAUD, dan BOP kesetaraan. Bapak Menteri serta Ibu Bapak yang saya hormati, di balik tanggapan positif, dampak nyata, dan praktek baik langkah transformasi BOSP yang sudah kita upayakan selama 4 tahun belakangan ini, tentu saja masih terdapat berbagai tantangan yang kita temui di tengah jalan. Salah satunya terkait performa penyaluran, terdapat hasil yang variatif. Jika dilihat dari jumlah penyaluran di awal tahun anggaran pada gelombang pertama. Meskipun dari sisi performa penyaluran pada gelombang pertama masih belum sesuai target, tapi performa penyerapan anggaran dana BOSP meningkat 4% dari tahun 2022 terhadap pagu APBN, yaitu dari 95,4% ke 99,4%. Selain itu, nilai sisa dana yang diperhitungkan juga turun 31,8%, dari 846 miliar ke 269,8 miliar dari tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa satuan pendidikan lebih optimal dalam membelanjakan dana BOSP dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa literasi terkait penggunaan regulasi pengelolaan dana BOSP telah dapat dimaknai dengan baik, termasuk dengan dukungan teknologi yang memudahkan satuan pendidikan seperti rapor pendidikan yang telah membantu satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan sekolah sesuai dengan kebutuhan.
Arkas yang telah membantu satuan pendidikan dalam menginput data perencanaan sesuai dengan kebutuhan pada sistem yang telah terintegrasi dengan teknologi yang lain. Dan Siplah yang membantu satuan pendidikan dalam belanja sekolah. Bapak Menteri serta Ibu Bapak yang saya hormati, pada tahun 2024 salah satu upaya yang kita tempuh yaitu dengan merelaksasi ketentuan syarat penyaluran tahap 1 dan memperhitungkan pertanggungjawaban penata usaha di tahap kedua. Sehingga 96% dana BOSP dapat disalurkan pada Januari 2024. Hal ini merupakan wujud dari gotong royong dari semua kita dalam melakukan transformasi yang terus kita upayakan bersama-sama dari waktu ke waktu. Terkait dengan BOSP, kita bergotong royong dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, meningkatkan performa penyaluran, baik dari segi aspek regulasi maupun sistem. Kemendikbudristek juga telah melakukan relaksasi kebijakan, salah satunya dengan berupaya menggeser waktu verifikasi dan validasi laporan pertanggungjawaban dana BOSP untuk kebutuhan penyaluran pada tahap kedua, bukan penyaluran tahap pertama. Kebijakan ini telah mempertimbangkan proses penatausahaan sebagaimana yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga diharapkan data lebih tepat dan lebih akurat. Saya berharap dengan upaya-upaya yang Kemendikbudristek lakukan dalam peningkatan penataan, perbaikan, dan peningkatan performa baik dari aspek regulasi maupun sistem BOSP, ini dapat mendorong semangat seluruh ekosistem pendidikan di Indonesia, khususnya penerima manfaat BOSP untuk memanfaatkan sebaik-baiknya penggunaan dana BOSP, mulai dari pemanfaatan agar lebih tepat sasaran, serta juga akuntabilitas pelaporan. Saya yakin sekali, kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, yang inklusif, yang adil dan merata, untuk mewujudkan mimpi-mimpi terbaik generasi Indonesia di masa mendatang. Sekian, dan izinkan saya tutup dengan pantun. Ikan kerapu disimpan di dalam sampan, sampannya melaju di bawah cahaya terik. BOSP untuk mendorong kualitas pendidikan terbaik, Indonesia menjadi lebih baik. Sampan dibongkar isinya kerang dan ikan, dimasukkan ke dalam peti, lalu dibawa ke pasar-pasar. Tetap semangat mendukung transformasi pendidikan. Serentak bergerak, kita lanjutkan. Merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Rahayu. Terima kasih kepada Pak Dirjen atas laporan yang telah disampaikan. Baik, hadirin yang kami hormati, lalu bagaimanakah arahan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait penyaluran dana BOSP yang salur lebih cepat sepanjang sejarah? Mari kita dengarkan arahan dari Mas Nadiem Anwar Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 Kemendikbudristek, para kepala dinas pendidikan dan jajaran pejabat pemerintah daerah, ibu dan bapak pengawas sekolah, kepala sekolah, serta ibu bapak guru yang saya banggakan. Kami di Kemendikbudristek menyadari sepenuhnya betapa krusialnya pembenahan aspek pendanaan dalam upaya transformasi sistem kita. Oleh karena itu kami meluncurkan kebijakan perubahan mekanisme BOS di tahun pertama Merdeka Belajar sebagai episode yang ketiga. Kemudian di tahun 2022 kami meluncurkan terobosan pada aspek pendanaan satuan pendidikan melalui Merdeka Belajar episode ke-16 tentang akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan. Dua terobosan itu menjawab kebutuhan sekolah untuk menerima dana BOSP dengan lebih cepat dan memanfaatkannya secara lebih fleksibel. Dengan transfer langsung ke rekening sekolah, kita mempercepat penyaluran BOSP sebanyak 32% dari tahun-tahun sebelumnya. Dan selain itu, terobosan Merdeka Belajar juga memungkinkan sekolah menggunakan BOSP untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Transformasi pada mekanisme penyaluran dana ini merupakan satu langkah penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Untuk itu, kami di Kemendikbudristek terus berupaya meningkatkan performa penyaluran dana BOSP dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, penyaluran dana BOSP pada tahun ini mencatat sejarah penting dalam dunia pendidikan kita. Apalagi proses penyaluran sebelumnya masih bervariasi
dan paling cepat tersalurkan di bulan Februari. Pada 2024 ini, 96% satuan pendidikan akan menerima BOSP di bulan Januari. Penerimaan BOSP yang cepat dan merata ini telah diatur dalam Permendikbudristek nomor 63 tahun 2023. Capaian ini adalah dampak nyata dari pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Semakin cepatnya penyaluran BOSP berbanding lurus dengan meningkatnya penggunaan platform Arkas dan Siplah. Kedua platform tersebut membantu sekolah dan Pemda dalam merencanakan, mengelola, dan membelanjakan kebutuhan operasional sekolah secara transparan dan akuntabel. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung transformasi mekanisme penyaluran dana BOSP. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri atas kolaborasinya yang sangat baik dengan kami di Kemendikbudristek. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan seluruh Indonesia atas kerja kerasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Terima kasih Mas Menteri atas arahannya. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya bagaimana dana BOSP yang sudah cair ini dapat dimanfaatkan dengan tepat? Mari kita simak paparan kebijakan BOSP tahun 2024 oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Bapak Praptono. Kepadanya kami silakan. Baik, Assalamualaikum Pak Ses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mbak Laras? Ses? Sehat Mbak Laras, Alhamdulillah. Baik Pak, kita menantikan arahan dan juga paparan dari Bapak nih terkait dengan penyaluran dana BOSP yang salur tercepat sepanjang sejarah nih Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Iwan Syahrir, para direktur di lingkungan Ditjen PDN, GTK, dan Vokasi, para kepala dinas pendidikan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia, yang tentu sangat saya banggakan, para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, operator pendidikan, dan Bapak Ibu semuanya yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah di tahun 2024 transformasi pendidikan terus kita gaungkan, terus kita lakukan, sehingga hari ini menjadi momen yang sangat istimewa dan luar biasa bagi kita semuanya, para pelayan pendidikan, karena Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menambah bukti keberpihakannya kepada satuan pendidikan, yaitu melalui penyaluran dana BOSP 2024 dengan penyaluran tercepat, manfaatkan dengan tepat. Slide berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kebijakan penyaluran dana BOSP ini yang lebih berfokus pada penyederhanaan ketentuan syarat penyaluran. Kemudian bagaimana perkembangan penyaluran dana BOSP tahun 2024 tahap 1 ini, nanti akan saya sampaikan tahapannya, lini masanya, dan capaian kita per hari ini. Lalu yang ketiga, Kemendikbudristek terus memberikan dukungan teknologi agar akuntabilitas pengelolaan dana BOSP dengan pemanfaatan Arkas dan Siplah, sehingga pengelolaan BOSP menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Slide berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2024 ini Kemendikbudristek telah menetapkan sebanyak 419.218 satuan pendidikan sebagai penerima BOSP dengan nilai anggaran 57 triliun. Ada 3 kelompok di sini. Yang pertama adalah biaya operasional sekolah untuk jenjang mulai dari SD,
SMP, SMA, SMK, dan SLB dengan jumlah satuan pendidikan di SD tentu sangat besar, 219.684 dengan alokasi anggaran sebesar 22,7 triliun, dan ini akan memberikan kepada 43 juta lebih dari anak-anak kita. Kemudian data juga kita sajikan mulai juga di SMP dengan anggaran 11,6 triliun, kemudian di SMA 8,4 triliun untuk 13.949 satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik sekitar 5 juta anak, demikian juga di SMK dan termasuk juga di sekolah luar biasa. Sedangkan untuk di jenjang PAUD, jumlah alokasi dana yang kita siapkan mendekati 4 triliun, ini nanti akan kita salurkan kepada 190.619 satuan pendidikan. Dan kemudian juga ini untuk di pendidikan kesetaraan dengan alokasi anggaran 1,5 triliun. Ini kita salurkan kepada PKBM dan juga SKB. Nah, sehingga total keseluruhannya akan ada 44 juta lebih peserta didik kita akan mendapatkan manfaat dari penyaluran BSP ini, dan kemudian sebanyak 57 triliun 549 miliar. Ini alokasi dana yang akan kita salurkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua alasan slide berikutnya kenapa kita terus mengupayakan penyaluran dana BSP ini dengan mengedepankan keberpihakan pada satuan pendidikan. Ya, ini dua alasan penting. Yang pertama tentu dengan penyaluran lebih awal ini kita harapkan operasional rutin satuan pendidikan dapat segera dilakukan. Sehingga sekolah-sekolah kita, para guru dan kepala sekolah kita dapat terus mendorong pembelajaran yang berkualitas untuk murid. Nah, yang kedua, tentu harapannya dengan penyaluran lebih awal ini, potensi kesulitan dana yang selama bani para kepala sekolah atau pihak sekolah ini bisa terus kita kurangi. Next slide. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan penyaluran? Ini sudah kita mulai pada minggu kedua Januari, dan kita harapkan paling cepat penyaluran tahap 1 ini terjadi, dan ini sudah ada ratusan ribu satuan pendidikan nanti yang sudah tersalur, dan untuk periode tahap 1 ini paling lambat bulan Juni 2024. Nah, berikutnya nanti di bulan Juli kita akan memulai penyaluran untuk BSP tahap yang kedua, dan paling akhir Oktober itu sudah bisa kita tuntaskan untuk penyaluran BSP tahap yang kedua ini. Nah, lalu apa saja yang membedakan antara penyaluran dana BSP tahun 2023 dengan tahun 2024? Bapak Ibu yang saya hormati, coba kita perhatikan di kolom biru muda itu, bahwa pada tahun 2023, ketika kita penyaluran tahap 1, maka yang kita jadikan persyaratan untuk bisa tersalurnya BSP itu adalah laporan keseluruhan, yang di dalamnya berisi laporan BSP tahun 2022 reguler dan juga termasuk yang kinerja, lalu berapa sisa dana yang tidak digunakan, dan juga harus dilengkapi dengan laporan penyelesaian PBJ-nya, pengadaan barang dan jasanya. Nah, itu yang menjadi persyaratan, sehingga kemudian di periode yang kedua yang kita minta hanya laporan realisasi minimal 50% dari penyaluran tahap 1. Artinya tahun lalu kita menuntut kerja keras yang sangat luar biasa dari para kepala sekolah dalam melaporkan penggunaan dana BOSP-nya. Nah, di tahun 2024, karena kita ingin agar satuan pendidikan kita bisa segera mendapatkan dana BOSP-nya, maka ini dilakukan penyederhanaan, di mana
pada tahun 2024 ini kita hanya meminta laporan tahun anggaran sebelumnya, ya, tidak sedetil dengan apa yang pernah kita minta di BSP tahun sebelumnya. Nah, lalu kapan laporan BSP lengkap itu kita mintakan? Yaitu pada saat nanti penyaluran di tahap yang kedua. Sehingga pada periode tahap yang kedua ini terjadi penambahan kelengkapan laporan yang kita minta dari sebelumnya hanya laporan realisasi minimal 50%, tapi kita minta nanti di bulan Juni atau sebelum penyaluran tahap yang kedua, itu laporan BSP tahun 2023 baik yang reguler maupun kinerja itu sudah disampaikan, lalu ada laporan sisa dana, dan kemudian laporan penyelesaian PBJ. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita tidak meniadakan permintaan laporan-laporan itu karena memang itu tanggung jawab yang harus kita tunaikan, tetapi pergeseran waktunya. Ya, sehingga pada kesempatan ini saya tetap menghimbau dan meminta kepada para pengelola dana BUSP ini terhadap BUSP tahun 2023 tetap harus disiapkan laporannya secara lengkap. Hanya nanti dokumen-dokumen itu akan kita jadikan sebagai bahan penilaian untuk penyaluran BUSP tahap yang kedua di tahun 2024 ini. Jadi laporannya tetap harus dituntaskan dan nanti tetap akan kita tagihkan. Kemudian slide berikutnya, dengan perubahan-perubahan itu, maka kita menjadi bisa untuk menyalurkan dana BUSP di tahun 2024 ini dengan lebih awal, ya. Jadi ini yang kita lakukan pergeserannya Bapak Ibu, sehingga di tahun 2024 penyaluran belum memperhitungkan sisa dana tahun anggaran 2023. Ya, jadi kita salurkan saja. Nah, nanti sisanya itu akan kita konversi pada saat penyaluran tahap yang kedua. Ya, jadi nanti di periode tahap kedua itu penyaluran memperhitungkan sisa dana tahun anggaran 2023, kemudian akan dilakukan konfirmasi sisa dana dan juga rekonsiliasi sisa dana oleh aparat pengawas intern pemerintah daerah pada level SKPD. Nah, ini yang perubahan-perubahan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, informasi-informasi terkait dengan BUSP ini, selain kita berikan secara langsung melalui webinar-webinar ini, Bapak Ibu di slide berikutnya juga bisa mengakses melalui Instagram Ditjen PDM. Sehingga Bapak Ibu di kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk bisa memfollow Instagram Ditjen PDM sebagaimana yang ditayangkan di paparan ini. Jadi silakan Bapak Ibu untuk follow Instagram kami sehingga informasi-informasi tidak hanya terkait dengan BUSP, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tentang transformasi digital yang kami lakukan, Arkas 4.0, Siplah, penerimaan peserta didik baru, bahkan semua kebijakan-kebijakan prioritas, termasuk perencanaan berbasis data, itu Bapak Ibu bisa dapatkan informasinya dengan memfollow Instagram Ditjen PDM yang kami siapkan. Nah, sebagai contoh bagaimana perkembangan angka yang sudah kita salurkan di dalam penyaluran BUSP tahun 2024 ini, slide berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah menjadi momen yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, ya, khususnya Bapak Ibu yang terlibat langsung pada pengelolaan dana BUSP, karena inilah menjadi sejarah di mana kita menyalurkan BUSP terbaik dan tercepat, ya, langsung ke rekening satuan pendidikan. Dengan persentase berapa Bapak Ibu? 96% atau 402.000
831 satuan pendidikan telah direkomendasi untuk bisa tersalurkan. Nah, angka ini tentu menjadi angka pergerakan yang sangat luar biasa, karena kalau kita lihat progres penyaluran dana BOS kita di tahun 2023, Januari itu baru 20%, Februari 41%, bahkan di 90-an% itu baru tercapai di bulan Maret. Tapi sekarang di Januari kita sudah akan sentuh 96%. Sedangkan untuk bantuan operasional pendidikan, ini Januari 65%, 90% itu baru terjadi di akhir Maret atau di awal April, tapi sama kita di Januari ini kita akan realisasikan 96%. Apakah ini akan terrealisir? Kami sangat berkeyakinan karena sekarang ini sudah posisi penyaluran itu ada di KPPN, sehingga ini tinggal dari kecepatan kerja para penyalur di KPPN untuk ke rekening satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Ini dari sampai dengan 17 Januari, ini sudah 159.396 satuan pendidikan. Ini 40% tersalur. Ini 18 Januari itu sudah 85%, dan 19 Januari ini 95% BOSP tersalur ke rekening satuan pendidikan. Ini informasi diambil dari DJPB Kementerian Keuangan. Nah, angka-angka ini akan terus berkembang, dan Bapak Ibu sekali lagi bisa mendapatkan informasi melalui selain melalui YouTube dan juga bisa diakses melalui Instagram Dijen PDM. Kemudian slide berikutnya, selain terkait dengan hanya penyaluran BOSP, ini juga berbagai macam platform teknologi ini juga sudah hadir untuk mendukung pengelolaan dana BOSP dan juga perencanaan hingga pelaporan. Nah, perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, per 16 Januari ini sudah 331.048 satuan pendidikan, ini atau sekitar 78,96%, bahwa satuan pendidikan sudah membuat perencanaan tahun 2024, dan 56,26% atau 235.000-nya itu telah disahkan oleh dinas. Nah, ini artinya bahwa masih ada sekitar 21% satuan pendidikan kita yang belum buat perencanaan, sehingga di kesempatan hari ini saya menghimbau kepada para kepala satuan pendidikan untuk segera membuat perencanaan, dan kita akan biasakan bahwa perencanaan semacam ini bisa kita lakukan T-1 ya. Di bulan November, Desember kemarin kami sudah mengadakan webinar dengan Bapak Ibu sekalian untuk khusus tema tentang perencanaan BOSP T-1. Nah, sedangkan untuk platform yang lain, raport pendidikan, ini sudah login untuk ke raport pendidikan itu 73,93%, kemudian sudah mengunduh raport pendidikan 88,81%, sama. Raport pendidikan itu menjadi sumber informasi untuk melakukan perencanaan berbasis data, ini pada satuan pendidikan maupun di Pemda. Nah, ini saya dorong juga semua atau seluruh satuan pendidikan harus memanfaatkan raport pendidikan untuk membuat rencana pengembangan sekolah. Ya. Kemudian yang juga menjadi penting untuk dipahami dan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan pemanfaatan ARKAS. Ini sudah menggunakan 9%, yang 9,32%, ini sisanya ini harus menggunakan ARKAS, dan saya targetkan di tahun 2024 ini 100% satuan pendidikan kita sudah menggunakan ARKAS 4.0. Kemudian untuk SIPLA ini mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam membelanjakan atau menggunakan dana BOSP, karena SIPLA ini sudah terintegrasi dengan pelaporan dan juga dengan pajak
perpajakan yang terkait dengan pembelanjaan dana BOSP. Ini juga baru 62,45%. Target kami seluruh satuan pendidikan yang menggunakan dana BOSP ini untuk pembelajarannya bisa manfaatkan SIPLAH. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menitipkan 3 hal penting dalam menyusun perencanaan yang berbasis data agar kita bisa menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan efisien. Yang pertama, seperti tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, cobalah mempelajari raport pendidikan yang sudah dianalisis berdasarkan hasil asesmen nasional di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian, dan mulailah di sana untuk bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dengan indikator yang ditampilkan dalam profil pendidikan. Nah, dari identifikasi permasalahan itu diskusikan bersama para guru, dengan pengawas, dengan orang tua untuk melakukan refleksi terhadap capaian pemerataan dan proses pembelajaran yang terjadi di satuan pendidikan agar Bapak Ibu bisa menemukan akar masalahnya. Nah, dari akar masalah itulah maka Bapak dan Ibu merumuskan bagaimana rencana tindak lanjutnya, apa solusi yang harus dilakukan, dan disitulah Bapak Ibu bisa menggunakan dana bantuan operasional satuan pendidikan ini untuk mencari, menjalankan tindak lanjut dari solusi terhadap akar masalah yang sudah Bapak Ibu rumuskan. Dan tentu mudah-mudahan nanti dengan analisis yang baik, dukungan pemerintah daerah dengan APBD-nya itu juga bisa diberikan. Nah, slide berikutnya, dengan raport pendidikan itu, maka platform Arkas dan SIPLAH itu juga bisa dioptimalkan untuk lebih bisa mendukung sehingga perencanaan dan pelaporan Bapak Ibu menjadi lebih praktis, artinya terintegrasi dengan SIPLAH, pengembalian sisa dana anggaran yang otomatis dan fleksibel, dan juga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, di mana tampilannya itu dibuat lebih ramah dengan pengguna. Tidak hanya praktis, tapi juga nyaman, karena alur pengisiannya menjadi lebih jelas, akses fitur pergeseran juga lebih mudah, perhitungan pajak otomatis yang menyesuaikan dengan jenis pembelanjaan secara detail. Nah, yang tidak kalah pentingnya, dan ini menjadi penting, menjadi prioritas, itu adalah keamanan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena satu, Bapak dan Ibu, di platform ini sudah dilengkapi dengan notifikasi error, kemudian terdapat panduan pengisian, dan tentu sudah sesuai dengan juknis. Aman ini penting karena apa? Karena dana yang diberikan itu akan dipertanggungjawabkan, akan diaudit oleh auditor, dan tentu kita tidak mau ada masalah di belakang hari dengan pengelolaan yang kita lakukan. Ya, jadi demikian Bapak Ibu paparan yang dapat saya sampaikan. Di slide berikutnya, mari manfaatkan dana BOSP 2024 yang cepat dan terpercaya dengan tepat, akuntabel, dan transparan melalui pemanfaatan platform Arkas dan SIPLAH untuk mewujudkan pembelajaran berkualitas bagi murid. Mudah-mudahan transformasi yang terus dilakukan oleh Kemendikbudristek ini memberikan dampak yang luar biasa bagi upaya kita untuk mewujudkan lulusan peserta didik kita yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mbak Laras, terima kasih. Salam sehat dan bahagia buat Bapak Ibu semuanya, buat kita semuanya. Majulah pendidikan Indonesia, gerak cepat pendidikan hebat, lanjutkan Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ses. Ya benar sekali Pak Ses. Semoga dengan penyaluran BOSP tahap 1 gelombang 1 yang mencapai 96% ini bisa membuat satuan pendidikan ini semakin bergerak cepat untuk memanfaatkannya dengan tepat tentu saja, dan juga menjalankan berbagai program di masing-masing satuan pendidikan. Terima kasih sekali lagi Pak Ses untuk paparannya.
Ya, terima kasih Bapak Sesditjen PDM yang sudah menyampaikan paparan. Baik, hadirin yang kami hormati, tahun ini rekomendasi penyaluran BOSP tahap 1 gelombang 1 mencapai 96%. Diperkirakan maksimal pada bulan Maret tahun 2024, seluruh satuan pendidikan ini akan menerima dana BOSP tahap 1. Capaian penyaluran BOSP 96% di bulan Januari ini merupakan yang tercepat dan terbaik serta merata di seluruh provinsi sepanjang sejarah pengelolaan dana BOSP. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak kompilasi testimoni dari satuan pendidikan yang telah menerima dana BOSP berikut ini. BOSP cair Januari, wah sangat bagus, sangat baik kebijakan tersebut. Dan saya pun merasa bersyukur dengan kabar gembira ini. Karena sekolah saya dapat melaksanakan program-program yang sudah kami rencanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kami juga akan langsung melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program yang sudah direncanakan berdasarkan hasil identifikasi di rapor pendidikan. BOSP cair Januari, mantap, asik, menyenangkan. Wow, ini sangat luar biasa. Pencairan dana BOS lebih awal di bulan Januari. Hal ini tentu kabar yang sangat menggembirakan bagi kami sebagai pemimpin di sekolah dan juga tentunya seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena pencairan dana BOS ini merupakan pemberi semangat ya bagi kita dan memberikan manfaat yang luar biasa besar bagi sekolah dan siswa. Kenapa? Karena kita bisa melaksanakan semua program yang sudah ditetapkan oleh sekolah lebih awal dan lebih manfaat. Kami sangat senang dengan cairnya bantuan dana BOS dari pusat untuk proses kegiatan belajar mengajar di sekolah kami, karena kami bisa membiayai untuk pembelian bahan-bahan praktek yang digunakan untuk kelas 10, kelas 11, dan 12 dengan jumlah siswa lebih kurang 1.478 siswa. Dibandingkan dengan tahun kemarin, kita mengalami kemunduran yang lalu, yaitu bulan Maret ataupun akhir bulan Februari. Dan sekarang ini bulan Januari, terima kasih pada pemerintah. Dan akan digunakan sesuai dengan rencana anggaran kerja sekolah. Terima kasih. BOS 2024 cair di Januari, alhamdulillah. Kami bisa melaksanakan program-program yang kami susun di Arkas dalam waktu dekat ini. Semoga dengan cairnya BOS di Januari, semua program bisa berjalan dengan lancar. Bunga Tanjung di tepi pantai, pantai putih di laut lepas. Alhamdulillah BOSP 2024 cair di Januari, kami bisa melaksanakan tugas. Terima kasih. Dana BOS cair bulan Januari, selain sebagai kabar gembira, juga merupakan kebijakan yang sangat luar biasa dari kementerian. Dengan dicairnya BOS pada bulan Januari, kami di SDK Kor Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, segera mengeksekusi kegiatan dan rencana yang sudah ditetapkan. BOS cair bulan Januari, semua pasti berseri-seri. BOS cair di bulan Januari luar biasa, merupakan kebijakan yang sangat mendukung sekolah. Kami dari pihak sekolah segera merencanakan program-program yang disusun sesuai dengan perencanaan berbasis data. BOS cair di bulan Januari luar biasa. Ya, terlihat semuanya ya memamerkan Rona yang bahagia sudah menerima dana BOSP.
Baik, hadirin yang kami hormati, sudah kita saksikan tadi tayangan testimoni daripada penerima dana BOSP Salur Cepat tahun 2024. Nah, jangan lupa untuk berbagi info dan juga cerita penerimaan dana BOSP ini kepada publik melalui akun media sosial dengan menggunakan tagar BOSP 2024 dan juga bisa menggunakan tagar cepat dan terpercaya. Ajak juga keluarga dan teman-teman Bapak Ibu untuk like, untuk komen, dan juga share cerita Bapak dan Ibu tersebut. Akhirnya demikianlah webinar peluncuran penyaluran dana BOSP 2024. Mari manfaatkan dana BOSP dengan tepat untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Menjadi bagian dalam mewujudkan perencanaan dana BOSP yang lebih tepat dan efisien untuk menciptakan pendidikan yang lebih unggul dan hebat. Jangan lupa ikuti terus perkembangan informasi jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen di akun media sosial Ditjen PAUD Dasmen. Silakan ikuti atau follow, lalu juga like, komen, dan juga subscribe akun media sosial Ditjen PAUD Dasmen, serta bagikan ke jejaring Bapak Ibu sekalian. Saya Larasati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.